Baik, akan kita mulai saja. Marilah kita sama-sama buka acara ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. SPL, para pengurus pimpinan cabang dan seluruh anggota SPLM Kabupaten Kota Bekasi yang telah berkenan hadir. Dalam registrasi yang coba kami lihat tadi, yang hadir pada kesempatan pembukaan ini ada 11 PUK, yaitu PT Tumpak Mas, PT Suci, PT Narumi, PT Gunung Garuda. Baik, acara kita mulai dengan pembacaan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh rekan nikah kita, yaitu Saudari Uun. Forever,
Kemudian terima kasih kepada Bung Zaini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat pimpinan cabang SPL FSDB Kabupaten Bekasi, yang terhormat rekan-rekan PUK SPL FSDI seluruh kota Majalengka Bekasi Kabupaten. Atas kehendak dan kuasanya pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka acara yang menjadi sebuah acara yang semestinya menjadi salah satu mutiara di dalam organisasi kami ini, yaitu rapat kerja yang pertama pimpinan cabang Serikat Pekerja Logam Kabupaten Kota Bekasi pada era kepemimpinan kami. Yang lebih membuat kami jujur saja agak sedikit terharu, malu dan bangga, yang semestinya rapat kerja di sebuah tingkatan organisasi ini merupakan keharusan yang harus dilaksanakan oleh setiap tingkatan organisasi dalam kaitannya. Yang pertama adalah untuk merumuskan, mengevaluasi, menganalisa, dan menyusun program-program organisasi pada tingkat yang bersangkutan, khususnya di tingkat pimpinan cabang ini setiap satu tahun. Ini adalah sebuah realita, sebuah fakta yang tidak kita bisa hindari. Rapat kerja pimpinan cabang ini diselenggarakan pertama dalam beberapa pertemuan konsolidasi dengan tingkat Dewan Pimpinan Pusat maupun pimpinan cabang. Kita sudah mengalami atau menemukan sedikit titik jenuh, hampir sampai kepada titik jenuh, di mana sudah mulai muncul ada satu pola yang pada awalnya kita mengalami percepatan, tapi tiba-tiba kita sekarang sedang dihadapkan dengan kondisi penurunan dalam bentuk solidarity. Ini menunjukkan dengan ketidakhadiran kita, anggota kita, terlepas dari berbagai dalam tanda petik, semua mungkin ada alasan, tapi kita tidak berbicara soal alasan sekarang. Siklus ini sudah menunjukkan menurunnya angka atau tingkat solidaritas. Rasa memiliki kita sebagai anggota serikat pekerja terhadap wadah atau organisasi serikat pekerja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk berdoa. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini sampai selesai nanti berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan keputusan yang baik untuk kepentingan bersama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rabbi, kami berkumpul di tempat ini dalam rangka mencari ridho-Mu, ya Allah, untuk mengemban tugas kami sebagai khalifah fil ardh, untuk memperjuangkan kepentingan umat. Allah
rawina al-humma kubbo waqro'i itabahat wa'adina ba'dilan wartu ni tinama. Ya Allah, ya Rabbi, tunjukkanlah bahwa yang benar adalah benar dari, berilah kekuatan kepada kami untuk menjalankannya. Ya Allah, ya Rabbi, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah adalah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah, Allahumma firli wal walidaini warhamhuma kama rabbaya shaghira. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami. Kasihilah mereka sebagai mereka mengasihi kami sejak kecil. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami dalam menjalankan amanah ini, dalam memperjuangkan hak-hak kami selaku pekerja. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan-Mu yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan orang yang sesat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua disiksa habis-habisan. Masa mereka kongsi orang tiga atau Salah begitu, kalau 3 orang. Tapi kan ibaratnya nggak fair ya tadi, Pak. Belanja kalau dia nggak di musik kayaknya bangga banget. Orang gue nggak ngerti semalam. Kemana biasa malam itu sampai tengah malam nanti itu. Kan tukang urut. Alasannya cuma tasik katanya nggak. Setiap saat, setiap waktu. Sosial kan kalau kita terlalu berharap kepada upah, ada yang upah atau benar pasti ada sih. Yang menghilangkan jangan tinggi ribu dan total 4.320.000. Tentu
memang sangat ironi ya, karena kita mungkin sekarang jumlahnya mungkin yang harus disetorkan ke, saya harus konfirmasi ya, yang harus disetorkan ke PC mungkin tidak banyak ini karena jumlah kami sekarang semakin berkurang. Tahun 2020 kemarin kayak memang tidak bisa dibuat sebagai suatu bantahan, tapi memang itu yang terjadi. Kemudian PT PSI Mahayana, jadi kami mohon untuk teman-teman PT SPL, teman-teman SPL mohon membantu kami dalam materi ini, mungkin dari teman-teman membantu ya, tapi kita butuh banyak hal, kita butuh teman-teman untuk motivasi teman-teman kami yang dari Mantel. Itu ya, itu soal kemudian juga kita butuh solidaritas yang lebih langsung kita untuk PT Longor dan Lipo Industries 4 bulan yang belum dibayarkan dan transfer bulannya 275.000 sehingga totalnya yang harus dibayarkan itu Rp1.100.000. Jadi total yang belum membayar soal periode 2004 itu 10.470.510 rupiah. Sekarang sebelum ini juga kita ambil dari BPSMI, kemudian tapi kalau misalnya ada teman yang malah sudah membayar itu bisa dikonfirmasi, ya? Iya, bisa diklarifikasi. Mungkin untuk bulan ini sudah dibayar tapi. Oh, itu yang Bakri diklarifikasi itu yang Bakri baik itu sudah sampai Februari sudah selesai. Oh ya, ternyata ada klarifikasi untuk Bakri sekarang masih sudah totalnya sudah dibayarkan untuk sampai bulan ini. Kalau bisa komplainnya jangan pimpinan cabang, teman-teman Bakri sendiri. Iya, takutnya. Ini klarifikasi dulu. Baik. Ada yang datang, Bakri. Tapi ada nanti kemarin 2004 itu Rp2.051.550. Kita mendapatkan kontribusinya tidak nambah, setiap tahunnya tetap sama, yaitu Rp2.250.000. Jadi mungkin kedepannya kita minta tambahan lah gitu. Memang agak sulit sekali ya mendapatkan ini. Kemudian pengeluaran yang kita keluarkan untuk bulan Januari 2005 yaitu Rp3.084.600. Jadi total pendapatan kita yang hanya Rp4.340.500, kita kurangi dengan total pengeluaran kita yang Rp3.084.600. Jadi saldo akhir Januari 2003 yaitu 2005 yaitu 1 juta itu di ini ya, untuk saldo akhir Januari 2005 Rp1.216.900. Tingkatnya 1. Cemplung ya di kali sana. Jangan-jangan kecemplung. Kawasin. Rugi aku bikin dispensasi buat begini. Dia buat dikawasin katanya kemarin. Mengambil sampel tadi dari Bogor ya kurang lebih mungkin 3 juta atau berapa untuk memberikan tosnya ke PP ya. Kemudian dari Bekasi yang saya dengar tadi adalah pengkontribusi terbanyak ke PP. Sedangkan di sini untuk alokasi ke Bogor katakanlah dengan Bekasi dengan persentase yang sama, katakanlah 10% ya 10% semua, 12% semua. Sedangkan untuk mengadakan kegiatan dengan Bekasi yang mempunyai anggota lebih banyak otomatis akan membutuhkan suatu kegiatan yang sudah jelas lebih banyak. Jadi nggak mungkin dengan dana yang sama. Di sini akhirnya akan terjadi bahwa Bekasi pasif atau tidak maksimal dalam mengadakan kegiatan dan Bogor sendiri kelebihan uang yang akhirnya nantinya malah penggunaan uangnya nggak efektif. Jadi di sini saya mengusulkan beberapa pimpinan cabang supaya dibahas dalam DPP atau PP. Saya kurang paham di sananya dalam pertemuan apa untuk pembagian alokasi dana ke pimpinan cabang supaya dipertimbangkan juga dengan jumlah anggota yang nggak harus Bogor 5% daripada seluruh tos, Bekasi 40%,
45% dari itu dan Bekasi 40% nggak harus. Tapi supaya minimal jangan disamakan, sehingga ada keseimbangan untuk kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing PC. Masih dengan calon dengan calon PUK. Atau bisa juga hari ini kita buat kesepakatan karena menurut saya ada 12 PUK, maaf, ada tambahan dari semalam itu datang dari Pak Dirpait dan PPL ini, jadi ada 15 PUK yang hadir pada saat ini. Jadi bisa saja hari ini kita membuat program untuk keuangan kita dalam melihat situasi dan kondisi keuangan PCL seperti ini. Nanti insya Allah laporan keuangannya akan kita coba laporkan secara periodik, misalnya per 6 bulan sekali atau per setahun sekali atau per 3 bulan. Silakan nanti sepakati dengan teman-teman. Kira-kira setuju nggak? Membuat usaha lain, misalnya membuat katalog topik tadi jam jadi. Jadi dana dari kita oleh kita, untuk kita juga. Ya misalnya dana itu laporan keuangan ada keuntungan berapa, nanti kita laporkan secara jelas. Misalnya disisihkan untuk pendidikan berapa. Tapi ini butuh jangka panjang, bukan sehari, 2 hari atau setahun. Nah, itu memprihatinkan kondisi kita semuanya. Walaupun kami tahu bahwa di masing-masing PUK punya kesibukan, tetapi kesibukan itu apabila kita dapat kita sikapi, dapat kita rencanakan waktunya, maka semuanya itu akan dapat kita laksanakan dengan baik juga. Yang repot itu kan kesibukannya hanya memikirkan nasib, tanpa mau bekerja. Ada beberapa PUK lama kita ini benar-benar dapat berjalan sesuai dengan harapan. Karena kalau PC tidak aktif, maka dampaknya sudah pasti kepada PUK. Makanya tadi sejak awal saya katakan bahwa Muscap adalah gawainya PC. Karena dampak dari keputusan Muscap itu pasti berdampak kepada PUK-PUK yang ada. Jadi mari kita persiapkan diri kita semua, karena orang-orang yang sudah aktif di PT selama ini kita akan coba tarik menduduki tingkat nasional, gitu kan. Maka daerah-daerah penyangga yang seharusnya lebih aktif duduk di pimpinan pusat kita. Dia tidak tahu siapa, apakah Bung Juli, atau Bung Yudi, atau Bung Dana, atau Bung Taufik, atau Bung Kafrin, atau Bung siapa saja. Itu insya Allah kita akan promosikan dalam Munas dan Kongres. Ayat bahwa mengikuti acara IMF Asia Pasifik ya, dan salah satu kasus besar yang dibawa adalah penutupan perusahaan di kelompok Mitsubishi, di mana perusahaan tidak mau berunding secara langsung dengan pimpinan yang bekerja, malah melimpahkan kepada konsultan SDM yaitu Mitora Internasional yang melakukan perundingan, sehingga nilai pesangon yang didapat ataupun nilai dana pensiun yang didapat adalah lebih rendah dari yang seharusnya diberikan. Ini kita bawa ke tingkat Asia Pasifik. Kalau kasus tadi Kitos ataupun kasus Hormat Pak Tamrin, karena teman-teman kita sekalian, kalau kita lihat memang trennya ini PHK yang dilakukan oleh